Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu an-nasru li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, pada bulan ini, ada beberapa peringatan yang kita laksanakan di negara kita tercinta ini. Bahwasannya alhamdulillah, kita kemarin hari Rabu tanggal 17 Agustus kita telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-77. Dan kemarin alhamdulillah kita juga memperingati 10 Muharram, adalah merupakan juga peringatan yang bersejarah perjalanan umat Islam. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ada apa di balik peringatan-peringatan yang kita laksanakan? Adalah agar supaya kita bisa meniru, mencontoh suri tauladan. Yang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan adanya peringatan 17 Agustus adalah memberikan suri tauladan, kita mencontoh, mengenang perjuangan para pahlawan yang mana 77 tahun yang lalu para pahlawan telah gugur mendahului kita, telah memperjuangkan negara ini dengan nyawa, dengan jiwa raga mereka demi untuk mendapatkan kemerdekaan. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Para pejuang kita yang dulu memperjuangkan negara Republik Kesatuan Indonesia ini tentunya adalah mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang menginginkan bahwasanya kita hidup di Indonesia ini merdeka. Ketika kita sudah merdeka, maka banyak hal yang bisa kita laksanakan. Kita bisa hidup dengan tenang,
kita bisa belajar dengan tenang, dan intinya kita bisa beribadah dengan tenang juga. Itu adalah atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Yang paling penting, yang menjadi sebuah pengingat bagi kita adalah pada saat ini, sudahkah kita merdeka dalam diri kita pribadi? Maka mari kita sama-sama bertanya pada diri kita masing-masing. Ketika dalam diri kita pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, kita tahu bahwasanya hari ini adalah hari Jumat, sudah dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan sudah terdengar adzan. Alhamdulillah ketika kita sudah bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berangkat di masjid yang penuh barokah ini, itu artinya suatu tanda bahwasanya kita sudah merdeka melawan godaan iblis setan yang menghalangi kita untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Tujuan daripada para pendahulu kita, para pahlawan kita untuk memerdekakan negara Republik Kesatuan Indonesia ini adalah mempunyai cita-cita yang luhur. Apa cita-citanya? Yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu kita mempunyai negara yang baik, yang aman, yang damai, yang tentram. Wa rabbul ghafur, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, bentuk kita, tanda-tanda kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang adalah ketika kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, ikhlas datang di Masjid Sukri Adnan dengan penuh harapan kita mendapatkan rahmat ridho Allah. Itu suatu tanda dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan adanya kita bersimpuh di hadapan Allah, dengan adanya kita hadir di masjid ini, harapan besar bahwasanya kita bisa merdeka secara hakiki, merdeka dari godaan setan, merdeka, mudah-mudahan ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin, putra-putri kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Wa min dzurriyyatina wa min ahlina, dan keluarga kita, cucu-cucu kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, setiap hari Jumat khatib memberikan wasiat kepada diri khatib sendiri, khususnya umumnya kepada jamaah yang hadir, bahwasannya Allah juga berfirman, Allah memberikan sebuah peringatan yang mana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang menjadi sebuah perenungan bagi kita adalah apa makna di balik ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini, kita tergolong orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua makhluk hidup di dunia ini dipanggil oleh Allah. Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dengan beragama Islam. Artinya apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Bentuk mensyukuri kita dengan kemerdekaan yang kita laksanakan, yang kita nikmati, yang kita jalankan. Boleh kita mengecat pagar, boleh kita mengadakan kegiatan lomba-lomba, boleh kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang menghibur, tapi jangan lupa bahwasanya tujuan daripada itu semua adalah untuk agar kita bersyukur, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara
membacakan doa, mengirimkan doa kepada leluhur kita, kepada para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Dan akhirnya kita benar-benar bisa mendapatkan syafaat yang agung, syafaat yang sangat istimewa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi tujuan baginda Rasulullah agar kita hidup bisa damai di dunia ini adalah tidak ada lain. Allah memerintahkan di dunia ini adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita semuanya. Ya, apa yang diperintah Allah? Beribadah. Beribadah yang bagaimana? Yang memurnikan keniatan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara segala apa yang kita lakukan itu tidak ada lain dan tiada ada bukan, hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Niatnya karena Allah. Karena apa? Kita ikrar di dalam salat kita. Kita ikrar di dalam salat kita, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya untuk Allah, hanya mengharap ridha Allah. Makanya kalau ada orang beribadah, yang menjadi sebuah catatan bagi kita adalah kalau ada orang beribadah niat bukan karena Allah, maka itu disebut yang namanya riya, itu disebut yang namanya pamer. Kalau ada orang beribadah bukan karena Allah, dia hanya pingin disanjung manusia, dia ingin hanya dipuji manusia. Kalau ada orang yang berjuang bukan karena Allah, maka dia hanya semata-mata untuk cari jabatan, untuk cari kekuasaan. Kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, maka yang ada adalah sebuah kepalsuan, adalah sebuah tipuan. Maka dari itu semua para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala bentuk aktivitas apapun yang kita lakukan, murnikan niat hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dipandang Allah, itu yang dilihat oleh Allah, itu yang mendapatkan rahmat Allah. Kita hadir di masjid ini, siapa yang paling dipandang, siapa yang paling dilihat oleh Allah? Allah melihat bukan kopiah kita, Allah melihat bukan jubah kita, bahkan Allah melihat bukan jabatan, titel atau serban yang kita pakai, bukan. Tapi yang ditengok, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita yang penuh dengan keikhlasan, hati yang penuh dengan kebebasan, hati yang penuh dengan kemerdekaan. Merdeka yang sejati adalah bagi seorang pejabat, merdeka dari sifat tidak korupsi. Merdeka bagi seorang pedagang adalah dia tidak menipu timbangan. Merdeka bagi seorang ustadz kiai adalah mengabdikan dirinya murni berdakwah hanya karena Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai warga negara bertetangga kanan kiri dengan tetangga kita, kita dikatakan merdeka, saling rukun berdampingan adalah ketika di dalam hati kita tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, dan tidak ada saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Itu dinamakan dengan merdeka yang hakiki. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang sangat singkat ini yang menjadi sebuah perenungan dalam diri kita, yang mana kita menikmati kemerdekaan sudah 77 tahun, maka apa yang sudah kita bisa persembahkan untuk negara Republik tercinta ini tidak ada lain adalah kita bisa menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga
apa yang kita lakukan mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 adalah atas berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, sehingga kita bisa menjalankan agama ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kedamaian, sehingga mati kita nanti di akhir hayat kita asal agama ini kita laksanakan dengan baik, sholat kita laksanakan dengan baik, berbuat amal kebaikan dengan sesama manusia dengan baik, harapan besar bahwasanya adalah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadada man amana bi waslam wa hada man kafara bi wargham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ma adha'a dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsir amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi faqala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita mengangkat tangan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa asaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah